Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Pagi Kak. Selamat pagi. Ya, ini pertama kali kita melakukan Zoom meeting ya. Kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Dengar Dengar, jelas. Kak. Oke, masih pada semangat nggak nih pada pagi hari ini? Semangat. Ya, semangat ya. Walaupun kita udah hampir 1 tahun nih melakukan pembelajaran daring ini gitu ya. Pasti kalian udah bosen, udah suntuk banget, udah males banget rasanya pengen cepet-cepet kita bertatap muka langsung gitu ya dalam pembelajaran. Tetapi bagaimanapun juga kalian harus tetap semangat ya, apalagi kalian bentar lagi udah mau ke kelas 12 ya, dimana kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah gitu ya, supaya kalian itu bisa memasuki universitas yang kalian inginkan. Tuh, jadi tetap semangat terus ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa pada pagi hari ini. Apakah ada ketua kelasnya? Ada, Kak. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin baca doa hari ini. Nah, kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ya, terima kasih ketua kelas udah memimpin doa pada pagi hari ini. Lanjut nih ya, kita akan lanjut masuk ke sistem ekskresi pada hewan. Kalau tadi kan kita sudah membahas sistem ekskresi pada manusia, pada kita, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Nah, yang pertama ada hewan platyhelminthes atau cacing planaria. Nah, kalau organ ekskresi pada cacing planaria ini apa sih yang disebut sebagai protonefridia. Nah, kan di cacing planaria ini terdapat saluran-saluran nih atau tubulus ya, bisa kalian lihat yang warna kuning-kuning ini nih di sekujur tubuhnya, dari mulai kepala sampai bagian belakang ya. Nah, tubulus ini tuh kalau diperbesar, ini seperti kayak saluran bercabang yang memanjang gitu ya. Nah, di ujung saluran ini terdapat lapisan atau sel-sel api atau sel-sel bola api nih. Ini yang flame bulb ini namanya sel bola api atau sel-sel api. Nah, jika sel ini diperbesar lagi, kan seperti ini nih. Nah, di sel api ini ada yang namanya silia. Nah, kalian tahu nggak silia itu apa? Kalian tahu nggak silia itu apa? Jadi silia itu kayak rambut getar gitu ya, rambut getar untuk mereka itu berjalan seperti itu. Jadi silia ini fungsinya untuk menyerap air. Jadi ketika cacing planaria itu berada di air itu akan diserap oleh si silia ini. Kemudian diproses zat-zat yang masih berguna untuk tubuh si platyhelminthes akan diserap gitu, diproduksi lagi. Dan kalau misalnya zat-zat sisa yang ada di silia ini nanti akan dikeluarkan bersama urin. Nah, urin ini keluar lewat mana? Keluar lewat nephridiopor nih, atau kayak selang gini ya, yang lubangnya ini agak besar gitu. Jadi zat-zat sisa pada platyhelminthes ini nanti dia akan keluar lewat urin juga sama, dan keluarnya lewat nephridiopor ini. Nah, organnya itu namanya protonefridia. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke hewan yang kedua. Nah, yaitu ada Annelida atau cacing tanah. Nah, jadi selanjutnya ada cacing tanah atau Annelida ya. Cacing tanah atau Annelida ini organ ekskresinya itu namanya nephridium. Nah, jadi nephridium ini tuh ada pada di bagian sini ketika diperbesar gitu ya. Ini tuh ada yang namanya nephrostoma. Nephrostoma itu kayak cabang gitu ya, tapi yang luarnya itu bolong gitu ya. Nih, keluarnya itu bolong. Nah, kemudian di sini juga ada peredaran darah gitu ya, ada peredaran darah. Nah, nanti zat-zat yang masih digunakan atau masih dibutuhkan oleh si cacing ini bakal diserap oleh darahnya yang cacing. Kalau misalnya dia zat
yang udah nggak dibutuhin lagi, dia akan keluar atau akan dikumpulkan di tubulus pengumpul nih di bagian ini. Kelihatan di sini nih. Nah, kalau udah di tubulus pengumpul ini, ini kan hasil-hasil yang apa ya, yang udah nggak dipakai lagi ya. Kemudian dia akan keluar nih, dia keluar lewat nephridiophore nih. Jadi cacing itu, pada bawah cacing itu ada bolongan gitu untuk mereka mengeluarkan zat-zat sisa gitu ya. Jadi dari tubulus pengumpul ini dia akan jalan terus sampai ke lubang ini nih, lubang nephridiophore gitu. Jadi alat atau organ ekskresi pada cacing itu namanya nephridium atau nephridiophore nih di sini. Oke, dapat dipahami? Oke, Selanjutnya ada serangga nih. Serangga kita contohkan belalang ya. Jadi organ ekskresi pada belalang ini adalah tubulus malpighi. Jadi sebenarnya tubulus malpighi itu sama aja kayak ginjal gitu ya pada hewan-hewan vertebrata. Nah, jadi tubulus malpighi itu kayak gini nih bentuknya, kayak benang-benang yang berwarna kuning ini nih namanya tubula malpighi atau tubulus malpighi sama aja. Nah, jadi dari saluran-saluran ini akan masuk zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian akan menuju ke rektum. Nah, di rektum ini udah bercampur nih antara feses dan juga antara urin. Kemudian baru dikeluarkanlah lewat anus gitu. Jadi organ atau alat ekskresi pada belalang ini dari tubulus malpighi. Jadi hasil metabolismenya itu akan dikumpulkan, kemudian nanti akan masuk ke rektum baru dikeluarkan melewati anus. Seperti itu ya. Selanjutnya ada hewan ikan. Nah, ikan ini memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bermuara dan bersatu pada satu lubang atau urogenital. Nah, tapi sistem ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda ternyata. Nah, kalau misalnya ikan air tawar, jadi tubuh ikan air tawar lebih hipertonis dari lingkungannya. Nah, hipertonis itu maksudnya lebih tinggi gitu ya daripada lingkungannya, sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Nah, jadi kan kalau air tawar itu kan kandungan garamnya di air itu kan sedikit ya, namanya juga air tawar gitu ya. Tetap ada kandungan garamnya, tapi mungkin sedikit gitu ya. Nah, karena sedikit, jadi air itu gampang sekali masuk ke tubuh ikan melalui permukaan tubuhnya. Oleh karena itu, akibatnya ikan air tawar itu akan sedikit minum air, karena kan mereka ngerasa kalau misalnya, wah air nih gampang banget nih masuk ke tubuh aku nih gitu kan, jadi lebih gampang gitu. Jadi ya buat apa aku minum air lagi gitu kan, karena cairan yang ada di tubuh ikan air tawar ini sudah terpenuhi gitu, sehingga karena banyak air yang masuk ke tubuh ikan air tawar, itu sehingga urin yang dihasilkan juga akan banyak dan encer gitu ya, karena kan ikan air tawar ini kan banyak yang masuk ya airnya, jadi mau nggak mau yang dikeluarkan juga banyak gitu ya. Itu. Nah, beda lagi kalau misalnya ikan air laut nih, kayak kebalikannya gitu. Kalau ikan air laut, tubuh ikan air laut itu hipotonis. Kalau tadi kan hipertonis, kalau ini hipotonis dari air laut sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Justru kalau ikan air laut itu lebih rendah dibanding molekul pada ikan air laut itu lebih rendah dibanding dengan lingkungannya gitu. Air laut kan sangat pekat sekali ya, kandungan garamnya itu sangat asin sekali. Kalau kalian rasakan air laut kan sangat asin sekali. Oleh karena itu, jadi ikan air laut ini justru dia akan mengeluarkan akan mengeluarkan cairan-cairan yang ada di tubuh dia. Oleh karena itu, akibatnya ikan air laut itu akan banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Nah, karena ikan air laut itu kan mengeluarkan ya cairan-cairannya, sehingga dia kekurangan air. Oleh karena itu dia lebih banyak minum air laut, sehingga urin yang dihasilkan itu sedikit dan juga pekat seperti itu. Itu perbedaannya ya, perbedaan ikan air laut dan juga ikan air tawar. Nah, coba gimana tadi, ada yang bisa ngejabarin ulang nggak? Secara singkatnya aja, kalau bedanya air tawar dan air laut. Ayo, siapa yang bisa? Air tawar lebih sedikit minum air. Kalau
air laut. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya ada hewan yang terakhir nih, ada amfibi atau katak ya. Jadi ginjal amfibi ini sama dengan ginjal ikan air tawar, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Karena kan kulit katak itu kan bersifat menyerap air. Oleh karena itu, pada saat katak berada di dalam air, air itu kan akan masuk ke permukaan kulitnya si katak. Beda lagi kalau misalnya katak itu ada di darat. Kalau misalnya katak itu ada di darat, katak itu akan nyirit banget yang namanya untuk mengeluarkan cairan yang ada di tubuh dia gitu kan. Benar-benar nyirit atau bahkan hampir tidak membuangnya gitu. Jadi perbedaan itu pada saat katak di air, katak itu akan lebih sering mengeluarkan air karena air juga sering masuk ke dalam tubuh si katak gitu ya. Nah, ketika di darat, kebalikannya si katak itu akan benar-benar menghemat untuk pengeluaran cairan yang ada di tubuhnya si katak dan bahkan tidak membuangnya seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau udah paham semua, berarti kakak yang nanya nih. Kalian kan tadi kan sudah mendengar dan juga kalian sudah melihat gimana sih caranya keringat itu keluar dari tubuh kita. Ya, coba ada yang bisa nggak? Kelenjar keringat terbuka ya, Kak? Iya, yang terbuka itu pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan melebar, gitu. Ayo, yang lain nih ada yang bisa ngebantuin nggak? Ada yang bisa ngebantu Raka nggak untuk ngejelasin? Otak mengirimkan sinyal kepada kelenjar keringat bahwa suhu Oke. tubuh kita sedang naik. Tubuh sudah naik. Oke, Oleh karena iya itu- benar sekali ya. Oke, coba nih, kakak mau nanya sama Regi deh ya. Gampang nih, ini gampang. Tadi kan organ ekskresi pada manusia kan ada 4 ya. Apa aja tuh? Ayo coba. Ginjal, Oke. Ginjal. Ginjal. Kulit, benar. kulit, paru-paru. hati, Oke, benar. Ginjal, kulit, paru-paru. Mm-mm. hati. Iya, benar ya, hati ya. Selanjutnya kakak mau nanya lagi nih. Tadi kan proses pembentukan urin kan ada 3 ya. Nah, coba tuh, apa aja sih prosesnya 3 itu? Apakah tadi apa? Proses pembentukan urin. Kan ada 3 tahap nih. Yang pertama Oh, iya. proses filtrasi, yang Oke. kedua Filtrasi. reabsorpsi, yang ketiga argumentasi. Oke, Argumentasi, iya benar nah. sekali ya Putri ya. Terima kasih Putri sudah menjawab. Terus kakak mau nanya lagi nih. Apakah? Coba nih, kalian tadi ini barusan banget ya. Barusan jawab. Barusan banget. Kita kan ngebahas tentang organ-organ ekskresi pada hewan ya. Nah, coba dong kalian sebutin apa aja, misalnya dari planaria nih, itu organ ekskresinya apa? Kemudian dari cacing tanah, serangga, yo ada yang masih ingat nggak? Malpighi ya, Kak? Iya, tubulus malpighi itu hewan apa? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Kalau tubulus malpighi? Serangga ya? Iya benar, serangga, benar. Serangga ya, Kak? Iya, serangga. Tadi saya mau jawab serangga. Iya, serangga ya atau belalang gitu. Terus apa lagi? Tadi Sel banyak tuh api. hewannya. Cacing. Coba cacing apa? Annelida. Ya, cacing annelida, cacing tanah ya. Itu organ ekskresinya apa? Nama saya Regi. Nephridium. Iya, benar ya, nephridium. Terus masih ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Tidak. Oke, jika sudah paham semua, cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit pada sistem ekskresi dan juga teknologinya. Oke, pokoknya jangan lupa pembahasan hari ini dicatat, kemudian direview kembali, kalian baca kembali, gitu ya. Karena sebentar lagi juga PTS, ya. Jadi jangan lupa dibaca, dicatat juga, gitu ya. Oke, semuanya jangan lupa semangat terus, karena bentar lagi mau ke kelas 12, gitu ya. Jaga kesehatan jangan lupa, oke? Ayo semuanya on cam dulu yuk. Kakak mau screenshot nih buat bukti kehadiran kalian di Zoom. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, sebelum mengakhiri untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Ya.
Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua Kelas yang udah memimpin doa. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.